sukses. Yes. Mari kita berdiri, mari kita menyanyikan Mars PT. Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Firman, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, Hosea 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Kami berterima kasih karena kesempatan ini Tuhan, kami dari adik-adik teruna boleh berkumpul untuk menghayati persekutuan anak-anak-Mu melalui nyanyian, doa dan percakapan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan awal ibadah ini maupun selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Hosea 1 ayat 1-9 yang mengatakan, Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri
pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapil Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikutnya, konsekuensinya adalah taat dan setia. Dalam kenyataannya, tidak semua anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadanya, bahkan yang sudah merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan pun bisa saja meninggalkannya. Oleh karena itu, peranan keluarga, orang tua, peranan gereja, sekolah perlu ditekankan untuk meletakkan dasar iman yang kuat bagi anak-anak agar mereka tetap menjadi pengikut Kristus yang setia di dalam hidupnya dan demi mempersiapkan masa depannya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, kita semua sama-sama bertekad untuk mempersiapkan dan menjadikan anak-anak teruna sebagai generasi yang kuat, tangguh, dan kuat di dalam iman, khususnya ketika mereka menghadapi tantangan serta godaan dunia. Ketika bangsa Israel kembali ke Mesir, mereka menempati kembali tanah Kanaan bersama dengan sebagian. Bangsa Israel hidup bersama dengan bangsa Kanaan. Mereka hidup berdampingan dan hal itu membuat orang Israel terpengaruh akan kebiasaan mereka, termasuk kepercayaan. Orang Kanaan percaya bahwa kesuburan dari hasil tanah yang baik adalah pemberian dari dewa-dewa. Orang-orang Israel terpengaruh dengan pemahaman ini dan mulai ikut berpartisipasi di dalam upacara-upacara keagamaan mereka. Orang Israel tidak lagi mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memelihara dan menyelamatkan hidup mereka. Yahweh hanya diakui sebagai salah satu ilah dari Baal, sembahan orang Kanaan. Hal yang membuat orang Israel semakin jauh daripada Tuhan adalah ketika bangsa ini diancam akan diserang oleh kerajaan Asyur. Bangsa Israel bukan mengandalkan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, tetapi lebih mengharapkan pertolongan dari bangsa Mesir. Dalam hal ini bangsa Israel melupakan kasih Tuhan kepada mereka. Sikap bangsa Israel yang tidak setia itulah yang dianggap sebagai persundalan. Bagaikan sebuah ikatan perkawinan, bangsa Israel sebagai istri yang tidak lagi setia kepada Tuhan sebagai suami. Hosea tampil sebagai nabi untuk menyampaikan firman dan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya di kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Raja Yerobeam 11. Ia sejaman dengan Nabi Ahia dan Silo. Dari Silo, Nabi Elia, Elisa, dan Mika. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, beberapa nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan, yaitu yang mempermalukan diri mereka sendiri dan membuat orang lain menertawakan mereka.
Nah, perintah Tuhan dilaksanakan oleh Hosea tanpa protes ataupun keraguan-raguan. Ia mengambil Gomer, seorang perempuan sundal, untuk menjadikan dia istri. Dia mendapat anak laki-laki dari hasil perkawinannya itu. Nah, adik-adik, di dalam bacaan sekaligus perenungan kita tadi, pemahamannya bahwa kehidupan pernikahan Hosea dengan perempuan yang bernama Gomer merupakan gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Hal ini menunjukkan betapa tidak setianya bangsa Israel kepada Tuhan yang memelihara dan menyelamatkan mereka. Ketidaksetiaan bangsa Israel terjadi karena adanya pengaruh dari bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga terpengaruh untuk menyembah ilah bangsa asing dan meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ketaatan Hosea kepada Tuhan ditunjukkannya dengan kesediaannya mematuhi perintahnya, yaitu mengawini seorang perempuan yang bernama Gomer. Apa yang dilakukan Hosea berbanding terbalik dengan hal yang sudah diperbuat oleh bangsa Israel kepada Tuhan yang telah menyakiti hatinya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan harus selalu yang diutamakan di dalam kehidupan umatnya. Dan hal ini harus menjadi catatan penting bagi kita semua. Sebagai teruna harus menjalani kehidupan dengan mengutamakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dalam pergaulan dengan orang lain bersama teman-teman sahabat, teruna diarahkan untuk menomorsatukan Tuhan, terutama terhadap pilihan-pilihan hidup mereka. Tuhan memberikan hukuman bila kita tidak setia. Oleh karena itu, bila kita ingin hidup diberkati, maka setialah kepada Tuhan. Memaknai dan menghargai waktu pendidikan yang Tuhan anugerahkan dengan belajar yang baik, serta menjadikan diri sebagai pribadi yang memuliakan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah suka dikhianati. Tuhan harus selalu yang diutamakan di dalam kehidupan umatnya. Adik-adik teruna harus berlaku taat dan setia di dalam hidup ini seperti Hosea. Memberi diri serta kehidupannya untuk menjadi alat tangan Tuhan yang mewujudkan rencana-rencananya. Adik-adik teruna diarahkan untuk selalu menomorsatukan Tuhan di dalam hidup, terutama terhadap pilihan-pilihan yang diambil. Mengaminkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 2. Setialah.
Tiba saatnya kita memberi persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Kita doakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, di mana ya Tuhan, sampai saat ini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami tetap kami rasakan dan kami boleh alami, sehingga sampai saat ini kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami, di mana kami lagi boleh mendengarkan sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami boleh baca, renungkan bersama-sama tadi, itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Biarlah itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan itu kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, di mana ya Tuhan, adik-adik teruna, Engkau boleh beri kesempatan lagi Tuhan, untuk boleh mendengarkan sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa bersama-sama dengan adik-adik teruna, di kediaman mereka masing-masing Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka, baik sebagai seorang siswa ya Tuhan, yang saat ini karena kondisi ya Tuhan dan belum bisa melanjutkan studi di sekolah, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa selalu ada bersama-sama dengan adik-adik teruna saat ini ya Tuhan. Karuniakan mereka kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang dicita-citakan oleh adik-adik teruna itu boleh tercapai Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk kakak-kakak layan dalam segala keberadaan kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas mereka Tuhan. Kau senantiasa memberkati mereka dan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, tadi ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang kami tahu itu berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, khususnya Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, jemaat KPB Getsemani Balikpapan. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.